Seleksinya susah untuk masuk, katanya mengalahkan ribuan orang. Terus kenapa kemudian harus berhenti? Oh, 20 juta, omset per hari 20 juta. Mas ya, manusia itu kan nggak pernah merasa puas sebenarnya. Makanya itu yang ingin saya hindari. Pernah ditipu, pernah dihianati ya kasarannya. Dihianati? Ya, tipu itu 10 juta, lalu ada lagi yang sampai 30. Oh, sampai 30 juta. Ada yang sampai 50. Perbedaannya ya hidup kita lebih fleksibel sekarang. Modalnya itu Mas ya 100.000 Mas. 100.000? Iya. Alhamdulillah kalau untuk usaha nggak pernah. Kalau amalan yang Mas Widi lakukan apa ini yang terkait dengan rezeki ini? Halo teman-teman, apa kabarnya? Beberapa saat yang lalu saya mewawancarai seorang mantan karyawan yang kini beralih menjadi seorang wirausaha. Beliau adalah Mas Widi Sulistiono. Sosok yang sederhana dan bersahaja yang sukses mendirikan sebuah konter pulsa atau menjual pulsa dan juga kartu perdana. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bipo. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai kerja atau usaha. Sudah bersama saya seorang mantan pegawai bank swasta nasional, kemudian berhenti beralih menjadi seorang wirausaha. Beliau mendirikan sebuah CV atau counter pulsa, pasnya ya, counter pulsa. Bagaimana pengalamannya menjadi seorang karyawan dan apa perbedaannya setelah menjadi seorang wirausaha? Bagaimana penghasilannya? Apakah ada perbedaan yang cukup signifikan? Sudah bersama saya calon Haji Muhammad Syekh Widi Sulistiono Al Semarangi wa Tiang Parani. Al Semarangi wa Tiang Parani. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Diketawain sama anggotanya. Ceritanya mantan pegawai bank, seleksinya susah untuk masuk, katanya mengalahkan ribuan orang. Terus kenapa kemudian harus berhenti? Sebetulnya kalau pengen berhenti, cita-cita dari awal ya nggak pengen berhenti. Oh, dari awalnya emang pengen ya dalam artian murni ya berkarir lah ya. Bermula gara-gara yang intinya membuka konter pulsa ini nggak ada cita-cita dan rencananya tuh nggak ada. Oh, tanpa mulai perencanaan? Nggak ada perencanaan sama sekali. Terus kenapa jadi buka konter pulsa? Pada mulanya itu pada saat saya pertama di Kalimantan, waktu menjadi pegawai bank itu, kok dalam artian Sabtu Minggu kok nggak ngapa-ngapain, menganggur gitu kan. Terus nyambi? Ya nyambi jualan pulsa. Oh, berarti ini ceritanya nggak resign dulu, berhenti kerja dulu, terus kemudian mendirikan usaha, terus kemudian jaya gitu nggak ya? Enggak. Ya itu tadi setiap Sabtu Minggu kok kayaknya waktunya banyak menganggur. Nah akhirnya jualan pulsa sedikit-sedikit. Kok responnya bagus. Akhirnya nambah jualan semakin banyak kartu. Tapi belum ada etalase kayak gini. Belum ada. Oh nggak pakai etalase, masih apa? Sebelumnya cuman itu aja. Ada sedia pulsa gitu aja. Tulisannya masih ada itu ya? Masih ada itu sejak pertama berdiri itu masih ada itu. Sudah berapa lama ini Mas berarti? Akhir 2014. Sekarang 2006 tahun ya? Iya 2014-15 antara itu ya. Awal 2015 lah kalau nggak salah. Iya. Tapi kalau berdirinya konter-konternya ini, etalasenya ini akhir 2015 kalau nggak salah. Akhir 2015. Rame loh. Ini tadi malam sudah jam 11 malam masih pelanggannya masih banyak. Tapi kok pilih konter? Memang dulu apa gajinya di bank? Kalau masalah gaji itu sebenarnya agak tabu Mas ya. Agak tabu. Tapi ya memang dulu berapa sih? Ya ini kalau gaji pegawai bank dengan waktu itu saya itu ini nyebut angka nggak apa Mas? Ya nggak apa-apa. Ya, kan itu yang memang dicari. Kisaran 4 ke atas lah. Oh 4 ke atas. Ya kapasitasnya 4 lah. Tapi itu kan belum ada bonusnya Mas. Oh iya ada bonus ya. Ya nggak tentu lah Mas, tergantung kondisinya perbankan waktu itu gimana. Apakah tahun tersebut banyak profitnya atau
gimana lah, kan tergantung dengan kondisi bank dan kondisi kinerja kita masing-masing begitu. Dulu berarti rekrutnya di Dulu di Semarang. Terus penempatannya di Kalimantan. Di Semarang, lalu pendidikan dulu di Jakarta selama 6 bulan, lalu penempatan kerja di Kalimantan ini. Gitu. Padahal niatnya emang udah karyawan sejati ya, Iya, mengabdi kepada perusahaan. Pengennya seperti itu, tapi ya takdir berkata lain mas gitu. Terus kemudian memilih berhenti karena beliau yang sebelumnya menjadi seorang karyawan menyambi jualan pulsa, yang ceritanya tadinya itu hanya menjual pulsa tanpa etalase, kemudian berkembang menjadi kartu, dan seiring berjalannya waktu langganannya semakin banyak, tempat itu semakin ramai, usahanya semakin berkembang, dan akhirnya beliau memilih salah satu di antara kedua pekerjaannya tersebut, dan akhirnya memilih yang wirausahanya. Pertama begini mas, alhamdulillah kan waktu saya memutuskan berhenti, konter ini sudah jalan sih alhamdulillah. Sudah jalan. Sudah jalan, dan saya menganggap kok pagi sampai sore ya di kantor kerja, terus sore sampai malam di konter, jadi kok kayaknya kok hidup kita tuh kok cuman buat kerja kerja dari pagi sampai malam. Iya gitu loh, karena malam ngurusin konter. ya dan paginya ngurusi kantor, malamnya konter, pagi kantor, malam konter. Nah alhamdulillah setelah saya pikir-pikir, saya memutuskan untuk memilih salah satu, jadi biar kalau saya fokus gitulah mas. Jadi biar apa ya, kesannya tuh saya nggak mengesampingkan konter dan nggak mengesampingkan perusahaan, jadi biar kita lebih profesional. Akhirnya migrasi dari kantor ke konter nah, ya. betul. Dari kantor ke konter. Omsetnya kok sampai berani migrasi? Kalau dibilang Berapa omsetnya mas ya, apa namanya, orang usaha itu mas, nggak mesti sih mas. Rata-ratanya aja yang terbaru sekarang lah. Omset omset harian Omset ya. Omset bukan kalau Omset harian saat ini ya berapa sih mbak ya? Saya kurang nggak pernah ngitung ya. Berapa mbak per hari? Ini sampai nggak tahu ini. Sehari. Saking nggak apa-apa. Ya. Kan bosnya sudah mengatakan nggak mereka apa-apa. soalnya yang mengelola juga. Kalau rame 20 ribu. Oh 20 juta, omset per hari 20 juta. Nanti teman-teman tinggal ngalikan aja perkiraan counter itu labanya berapa persen gitu kan. Misalkan untuk kartu itu berapa persen, nanti dari 20 juta itu berapa bisa dihitung. Omsetnya sangat fantastis untuk modal awal 100 ribu dan kemudian per hari bisa sampai dengan 20 juta. Bahkan pada saat rame-ramenya kartu sebelumnya katanya lebih dari itu, dan untuk sekarang memang segitu karena Mas Widi ini tidak hanya main di eceran tapi juga di grosir. Hanya saja untuk saat ini katanya grosirnya nggak terlalu dimainkan tapi lebih banyak mengecer gitu. Saya dengar-dengar dari tetangga udah jadi miliarder ya. Iya, nama kayak gitu sih. Nggak, saya cuma denger aja sih, katanya udah jadi miliarder, asetnya ada di Semarang, ada juga di Kalimantan, ada juga yang bergerak dan nggak bergerak. Ya kalau dibilang miliarder itu hanya sekedar angka sih mas ya. Jadi itu nggak bisa jadi patokan mas ya. Baratnya kan apa mas ya, itu hanya angka, dan kalau tetangga itu mungkin hanya isu juga sih mas. Isu aja sih. Isu tapi bisa jadi benar. Ya mudah-mudahan benar kan mas. Alhamdulillah. Gitu. Jadi kan kalau disebutkan nggak enak juga gitu. Aset nambah terus berarti nih ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam artian bisa ya biar bisa masih berencana untuk bertambah terus, ingin menambah terus. Kalau dibilang gitu mas ya, manusia itu kan nggak pernah merasa puas sebenarnya. Makanya itu yang ingin saya hindari. Saya hanya ingin merasa bersyukur dengan keadaan sekarang. Kalau ternyata dengan syukur saya ditambah ya alhamdulillah. Masya Allah. Gitu, ya makanya kalau rencana nambah ya tergantung nanti kondisi, namanya orang usaha kan nggak mesti. Tapi gitu. Kalau istri nggak Enggak, berencana jangan. Insya Allah satu cukup mas. Siapa tahu kan ya.
kan aset bertambah, ingin nambah usaha. Ini yang sangat unik. Ketika saya tanya apakah ingin menambah aset, katanya itu yang akan dihindari. Gitu. Itu yang akan dihindari. Itulah kesederhanaannya beliau. Dia hanya ingin bersyukur, syukur dan syukur. Dan kesederhanaannya Mas Widi ini bisa dibuktikan bahwa dengan apa yang dimilikinya saat ini, beliau belum berkeinginan memiliki mobil. Padahal umumnya sekarang trennya untuk usia beliau, terus kemudian apa yang dimilikinya, biasanya mobil sudah menjadi sebuah kebutuhan. Tapi pas ngobrol itu katanya buat apa? Karena belum ada kebutuhan ke arah sana gitu kan. Keinginan belum ada gitu. Padahal kalau misalkan memang mau, beliau pasti bisa membeli secara tunai, nggak perlu kredit, tunai juga bisa. Tapi keinginannya yang belum ada. Karena memang kesederhanaannya Mas Widi ini sangat dikenal di orang-orang terdekatnya. Dengan penampilan yang biasa, seperti pada saat wawancara ini menggunakan sarung, seperti itu. Counternya udah buka cabang berapa nih, Mas? Alhamdulillah 3. Alhamdulillah 3 ya. Jadi teman-teman, ini counternya Mas Widi ini dia di Sangatta Kutai Timur. Letaknya dia itu dari jalan raya itu masuk 500 meter di jalan gang, kemudian masuk lagi gang kecil sekitar berapa ini? 50 meter ya, 50 meter, tapi memiliki pelanggan yang sangat banyak sekali. Dan counter yang namanya CV ya, CV TP Cell atau counter tiang paransel ini sangat terkenal di dunia perkonteran dan di dunia perkartuan bagi atau yang membutuhkan kartu perdana. Sudah sukses beralih dari seorang karyawan kemudian menjadi seorang pengusaha. Bagaimana tips buat teman-teman yang ya mungkin ada yang punya keinginan seperti itu? Tipsnya sebenarnya saya belum pantas untuk memberikan tips. Ibaratnya kan saya masih pemula juga, dan usaha 6 ini tahun pemula tapi sudah sukses gitu loh. Makanya perlu tips ini. Gimana ya? Soalnya saya ini kan dulu nggak ada perencanaan. Jadi kalau dibilang tipsnya apa, yang penting kita jalani aja dulu. Misalkan kita ada planning, kita mau usaha ini langsung action aja. Jadi jangan kebanyakan mikir. Takutnya kalau kebanyakan mikir, orang kadang kebanyakan mikir, nanti misalkan mau jualan makanan, nanti kira-kira ada yang beli nggak ya, itu pikiran pertama. Terus nah modalnya berapa kira-kira ya, saya nggak punya. Terus yang ketiga, nanti kalau nggak laku gimana ya, itu kan salah satu pemikiran. Itu kok dipikirkan terus Mas, nanti malah nggak jalan-jalan. Ya mendingan ya bismillah aja, coba aja, ikhtiar aja, yang penting dikit-dikit. Kalau ternyata sedikit ada yang beli, dalam artian lah tempo hari kita naikkan lagi kapasitasnya. Seperti ternyata kalau sedikit itu belum ada, ya kita coba terus. Namanya orang usaha kan nggak tahu kita cocoknya di bidang apa gitu. Tapi kan gini Mas, ini kan tempat sampean ini di dalam gang. Umumnya nih ya, umumnya usaha itu kan mencari tempat di pinggir jalan raya yang ramai, yang banyak orang lalu lalang. Terus kok bisa di dalam gang bisa seramai ini? Apa yang dilakukan dulu bisa begitu? Nah ini lagi Mas, ini yang namanya konsep rezeki ya Mas. Oh ini konsep rezeki. Iya, kalau ini rezeki itu nggak bisa dihitung dengan matematika. Tapi kan kalau di dunia usaha kan biasanya itu diperhitungkan kan, tempat salah satu perhitungan ya. Tempat. Tapi ilmu Allah kan lebih tinggi kan. Ya kan, beratnya semut di lubang-lubang tanah itu aja tetap dapat makanan. Cicak yang di dinding makanannya ada terbang. Iya. Jadi kita harus optimis saja sih Mas, walaupun tempat kita nggak strategis, tapi bagaimana pelayanan kita kepada konsumen itu yang paling utama juga. Pelayanan. Ya, pelayanan itu paling utama Mas, jujur di sini pelayanan paling utama. Jadi harus senyum, harus berarti kita semaksimal mungkin. Kayak di bank nih ya. Iya. Itu tipsnya. Kalau misalkan yang tips dari katanya ini kan ilmu rezeki. Kira-kira kalau misalkan dihubungkan sama itu, kan biasanya itu ada yang menyarankan banyak sedekah, ada yang menyarankan banyak sholat malam, ada yang kalau amalan yang Mas Widi lakukan apa ini yang terkait dengan rezeki ini? Mas, amalan tuh saya nggak punya amalan sih Mas. Ya sholat 5 waktu pada umumnya lah, namanya muslim kan sholat 5 waktu.
sedekah ya insya Allah itu nggak perlu diomongkan. Beratnya semakin banyak kita memberi, semakin banyak juga kita menerima insya Allah gitu. Oke. Jadi kalau bilang amalan itu ya nggak ada sih amalan khusus mas, kayak seperti orang pada umumnya sih, salat 5 waktu, saya kan kalau bisa di masjid. Kemudian masuk kepada pertanyaan tentang amalan. Saya tanya kepada beliau, apa amalan yang selama ini dijalankan? Dan beliau hanya menjawab, tidak ada amalannya, hanya menjalankan sholat 5 waktu gitu kan. Padahal sebenarnya menurut informasi dari orang-orang terdekatnya yang kesehariannya sama beliau, selama ini beliau tidak pernah meninggal, bukan tidak pernah, maksudnya rutin melaksanakan sholat duha. Ini saksi dari pernyataan dari teman kerjanya selama bertahun-tahun di tempat kerja, bahwa di setiap kurang lebih jam 9 beliau meninggalkan pekerjaannya kemudian melaksanakan sholat duha. Ada hal lain yang diceritakan kepada temannya lagi, bahwa beliau melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Itu mungkin karena beliau nggak enak mau menceritakan, tapi boleh saya ceritakan karena ini bisa menjadi sebuah contoh bagi penonton Umbipo. Nih teman-teman, saya dengar juga dari orang-orang yang dekat dengan Mas Widi, itu katanya dulu waktu awal merintis juga nggak semudah para entrepreneur kalau ngomong ya, termasuk nggak semudah yang disampaikan tadi, harus berani siap begini, tentu ada terjalnya. Apa yang pernah dialami dulu waktu merintis itu? Ya namanya gini mas, dunia usaha beratnya kita pernah ketipu lah kasarannya. Ya, pernah ketipu. Pernah ditipu, pernah dihianati ya kasarannya. Dihianati? Kasarannya gitu lah. Tapi dalam dunia usaha ya? Iya, dipercaya kok ternyata dia malah pergi. Oh gitu. Terus misalkan kita transfer uang kok barangnya nggak dikirim, itu ya pertama-tama dulu jujur mas pusing ya. Ibaratnya pertama merintis, ibaratnya gini, beli kartu 1 box. Harga misalkan 10 juta itu kartu Brata. 10 juta ya? 10 juta. Terus sudah ditransfer kok nggak, selama ini biasanya aman, tiba-tiba nggak dikirim. Ya pasti pusing kan, ibaratnya pendapatan per hari waktu itu cuman 100.000, ada yang 200.000 gitu. Beratnya ya jujur pusing waktu itu. Pertama-tama pasti mengikhlaskannya gimana? Nah itu butuh proses mas. Beratnya waktu itu jujur seminggu itu kayak ngeblank lah pikiran. 10 juta kok hilang begitu saja. Jadi waktu itu ya semangat kerja jujur berkurang karena kepikiran terus. Tapi ya dalam waktu tempo 1 minggu itu alhamdulillah ya kebetulan di sini kan dekat masjid juga kan. Dekat ya. Di sana ada masjid itu. Sering-sering ke masjid lah, dalam artian belajar ilmu ikhlas ya. Ilmu ikhlas lah. Intinya kita ya banyak mengingat lah, zikir lah. Ya alhamdulillah lama-lama dalam seminggu itu ya berarti itu bukan rezeki saya. Itu pertama kali beratnya tipu itu 10 juta, lalu ada lagi yang sampai 30. Sampai 30 juta. Ada yang sampai 50. Beratnya udah sering lah. Pernah sampai 50. Iya, pernah. Iya, namanya kayak tapi gitu. Itu waktu awal ya atau ya waktu awal. Tapi alhamdulillah setelah itu beberapa bulan kemudian Allah menggantinya dengan yang lebih banyak. Alhamdulillah. Makanya jadi semenjak itu, misalkan semenjak kejadian itu, saya berpikir kalau uang saya hilang atau dalam artian ditipu orang, berarti itu bukan rezeki saya. Begitu. Misalkan di sini pun pernah di salah satu kantor cabang yang Mbak ya, ada kehilangan uang 3 juta ya waktu itu. Kehilangan 3 juta. Ya teman-teman ada hilang. Ya mereka pada bingung juga ya. Saya dalam artian bingung, dalam artian ya tetap ada, tapi kan berapa sih 3 juta? Nggak ada yang tahu, nggak ada. Ya udah gaskan aja. Jadi dalam artian nggak usah terlalu dipikirkan gitu loh. Oke. Uang itu kan hanya titipan sih mas ya gitu loh. Ya ini bukan menggurui gitu loh mas. Iya. Perbedaannya menjadi seorang karyawan dengan wirausaha apa ini yang sampai rasakan? Perbedaannya begini ya. Selain dari sisi penghasilan, maksudnya dari sisi keseharian. Perbedaannya ya hidup kita lebih fleksibel sekarang. Lebih fleksibel. Terus kalau dibilang enak ya usaha, enak itu kan orang yang melihat. Tapi sebenarnya kan tetap ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Benar. Jadi meskipun sudah punya anak buah yang menjalankan, tetap tapi tetap ada konsekuensi. Dalam artian ibaratnya semakin tinggi pohon semakin
kencang angin. Ya, benar. emang orang melihat enak ya. Ya alhamdulillah kalau kita jalaninya pasti enak. Gitu. Tapi kalau ya sawang sinawang lah kalau kata orang Jawa. Jadi itu tadi teman-teman, bahwa kalau misalkan teman-teman mau memilih antara kerja atau usaha, memang cukup sulit karena yang usaha itu nggak gampang. Bahkan Mas Widi sendiri memulainya itu bukan berhenti dulu kemudian mendirikan sebuah usaha. Usahanya jalan baru berhenti. Kalau yang saya alami sekarang kan usaha ini jalan baru saya memutuskan untuk berhenti. Kalau yang saya alami. Tapi kan masing-masing wirausaha beda backgroundnya. Mungkin dia merintis dari nol dulu. Dulu kan sama pekerja ya. Gaji kurang lebih tadi 4 juta lebih. Nah, dulu modal berapa banyak ini awalnya modalnya? Modalnya itu Mas ya 100.000 Mas. 100.000? Iya. Awal 100.000? Iya. Modal 100.000 ya? Iya. Masya Allah, bisa menjadi miliarder. Miliarden atau miliarder? Ya, itu 100.000 Mas. Iya. 100.000 ya? Tapi pernah nggak sampai menggunakan jasa pihak ketiga permodalan gitu? Alhamdulillah kalau untuk usaha nggak pernah. Nggak Pernah. Dari 100.000 sampai dengan sekarang iya, jumlahnya nggak ada alhamdulillah dari bank? Nggak pernah ada, dalam artian hutang nggak pernah untuk usaha ya. Tapi kalau hutang dalam hal lain, misalkan kita membangun aset, ada, dalam artian hutang berapa puluh juta buat pertama lah. Dulu ya. Iya, tapi itu. Waktu belum usaha berarti? Sudah ada usaha ya Mas, tapi ya belum berkembang begini. Belum, tapi peruntukannya bukan untuk usaha. Bukan untuk usaha, itu murni untuk membangun aset. Iya, gitu, iya. Waktu itu 100.000 bisa, ya, Masya Allah. Tapi itu tadi ya, yang paling besar peranannya apa? Rezeki. Iya, rezeki itu ya. Oke, itu tadi teman-teman perbincangan saya dengan calon haji Syekh Widi Sulistiono Al Semarangi Watiang Parani. Beliau adalah miliarder dari dunia perkonteran, memulai usaha dari sambilan waktu bekerja sebagai karyawan bank swasta. Kemudian mulai dari 100.000 bisa menjadi usahanya besar, buka cabang 3 konter di Sangatta ini, memiliki beberapa karyawan dan memiliki ya lumayan banyak aset yang dimilikinya. Nah, bagi teman-teman yang kebingungan antara memilih bekerja atau usaha, sama saya juga, karena saya pengen sebenarnya saya pengen usaha juga, tapi Allah belum memberikan jalan ke arah situ. Pernah mencoba beberapa kali tapi gagal. Seharusnya saya cerita tentang kegagalan, tapi ini kali ini saya menceritakan tentang kesuksesan, karena untuk membangun motivasi diri saya sendiri dan juga teman-teman penonton channel Om Bipo ini. Nah, bagi yang ragu-ragu mungkin bisa menjadi sebuah referensi perbincangan kami ini tadi untuk memilih antara bekerja atau usaha. Perbedaannya sudah diceritakan oleh Mas Widi, bagaimana dari sisi keseharian menjadi seorang karyawan dan wirausaha, dan perbedaan dari sisi penghasilan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe kalau kamu anggap video ini bermanfaat. Ikutin terus channelnya Om Bipo, dan juga lihat di playlist saya yang mengenai soal ini. Ada juga lowongan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.